Salam dalam kasih Kristus untuk seluruh jemaat dan simpatisan GKI Kediri, dimanapun Bapak, Ibu, dan Saudara berada. Pagi ini saya senang berjumpa dengan Bapak, Ibu, dan Saudara. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas hari ini, saya mengajak untuk kita merenungkan firman Tuhan. Dan sebelumnya kita akan berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, karena semalam kami boleh beristirahat di dalam pelukan kasih Tuhan. Dan sebelum memulai aktivitas hari ini, kami akan merenungkan firman-Mu yang akan menuntun dan memperlengkapi kami di dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Bersabdalah ya Tuhan, sebab kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarnya. Demi Kristus kami memohon. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, sarapan pagi ini kita akan merenungkan tema crab mentality, diambil dari Yakobus pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Terpujilah nama Tuhan. Crab mentality adalah sebuah gambaran yang diambil dari perilaku kepiting yang ditempatkan dalam satu ember. Daripada bertahan hidup dan menyelamatkan diri, kepiting lebih memilih mati bersama dengan saling mencapit dan menarik kepiting lain yang hendak keluar dari ember tersebut. Mental kepiting merujuk perilaku egois yang iri terhadap keberhasilan orang lain, sehingga membuat seseorang sulit memiliki ketulusan dan akhirnya berusaha mencari cara agar mereka yang berhasil kembali pada level yang sama dengannya. Suka atau tidak, mentalitas kepiting muncul dari berbagai macam faktor. Tidak hanya iri hati, tapi bisa juga kecemburuan, perasaan malu, dendam, harga diri yang rendah, dan iklim yang kompetitif. Jika mentalitas kepiting muncul dari iri hati dan kemudian lahir menjadi niat dan tindakan jahat, maka kita perlu waspada, sebab itu sangat berbahaya. Itulah menjadi peringatan Yakobus kepada jemaat Kristen mula-mula yang kala itu memiliki kecenderungan iri hati dan egois, sehingga menimbulkan kekacauan di tengah jemaat, persaingan yang tidak sehat, pertikaian, permusuhan, bahkan perpecahan. Dari nasihat Yakobus kita belajar bahwa iri hati dan egois seperti layaknya embrio, benih yang jika dibiarkan lama-lama akan bertumbuh besar, menguasai hati kita, dan akhirnya memunculkan segala macam perbuatan jahat. Hal ini bukan asumsi atau prediksi semata. Ingatlah kisah pembunuhan pertama di Alkitab. Kain membunuh Habel hanya disebabkan kecemburuan dan kemarahan. Atau ketika ahli-ahli Taurat berulang kali mencoba Yesus dengan maksud menjatuhkan popularitas Yesus semata karena mereka iri dan merasa terancam dengan kehadiran Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita itu rentan memiliki mentalitas kepiting. Sejak kecil sampai tua, dunia membiasakan kita hidup dalam persaingan, penghargaan ataupun pujian, penilaian maupun standar-standar keberhasilan tertentu. Dan itulah kenapa di dunia kerja, di lingkungan pendidikan, di tengah masyarakat, bahkan di tengah keluarga, tak terkecuali di tengah pelayanan, setiap kita berpotensi untuk saling bersaing, sehingga tidak menutup kemungkinan iri hati, kecemburuan, perasaan malu, dendam, harga diri yang rendah melatar belakangi seluruh perilaku
dan tindakan kita dimanapun saat ini kita berada. Oleh karenanya, hati-hati dan tetaplah waspada, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Amin. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Tuhan, ajarilah kami untuk memiliki hati yang murni dan bersih dari segala macam iri hati maupun juga mementingkan diri sendiri. Di tengah kehidupan kami bersama dengan orang-orang di sekitar kami mau belajar untuk memiliki hati yang tulus, hati yang bersyukur, hati yang mau melihat segala kebaikan dan kemurahan Tuhan, agar kami bersama dengan orang-orang di sekitar kami dapat saling menopang, saling mensyukuri, dan saling untuk mendukung di dalam keberhasilan kami masing-masing. Saat ini kami juga mengingat untuk perdamaian di tengah dunia ini. Konflik terjadi di beberapa negara, bahkan di daerah kami di Indonesia. Tuhan, berkatilah, hadirkanlah perdamaian, hadirkanlah cinta kasih-Mu di tengah konflik yang sedang terjadi di Rusia maupun Ukraina, di Israel maupun Palestina, dan di tanah Papua maupun juga negara-negara dan daerah-daerah lain yang ada di dunia ini. Kiranya yang berkonflik, Tuhan hadirkan perdamaian. Yang sedang dalam pertikaian, kiranya rekonsiliasi dapat diwujudkan. Dan yang terluka, kiranya dapat memberikan pengampunan, supaya damai sejahtera Tuhan itu dapat hadir di tengah relasi kami bersama dengan seluruh orang yang ada di sekitar kami. Maka tolonglah ya Tuhan, dan pakailah juga setiap orang untuk menjadi agen-agen perdamaian yang menghadirkan damai-Mu di tengah situasi konflik dan pertikaian. Kami siap pagi ini untuk menjalani aktivitas, karya dan kerja kami. Kami meyakini bahwa berkat Tuhan yang akan terus memberkati kehidupan pribadi kami, keluarga kami, usaha dan pekerjaan kami, maupun juga menjamin masa depan kami. Terpujilah nama Tuhan, demi Kristus kami memohon. Amin. Bapak Ibu, selamat beraktivitas, tetap semangat, tetap sukacita, dan jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua.